Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kejadian 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku, Yusuf adalah orang pilihan Tuhan yang hidup dalam kebenaran, walaupun bukan berarti ia luput dari segala macam kesukaran hidup. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yakobus 1 ayat 12. Alkitab mengisahkan tentang perjalanan hidup Yusuf yang hari-harinya penuh diwarnai berbagai pergumulan yang berat. Saudaranya sendiri tanpa sepengetahuan ayah mereka telah menjual Yusuf sebagai budak, sebagai hamba kepada orang Mesir. Di rumah orang Mesir dia difitnah oleh istri majikan dia, Potifar, yang akhirnya memaksa Yusuf mendekam di penjara. Meski melewati berbagai ujian, hidup Yusuf senantiasa disertai Tuhan. Kejadian 39 ayat yang kedua, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan puncaknya, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di wilayah Mesir. Belajar dari perjalanan hidup Yusuf ini, saudara, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Asal kita hidup dalam kebenaran, tidak ada hal yang perlu ditakutkan, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah berkata bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu hasil dari jerih payah kita atau karena kekuatan kita sendiri. Karena di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Karena penyertaan Tuhan, saudara, karena penyertaan Tuhanlah maka Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Sebaliknya, ia benci terhadap orang-orang yang congkak. Saudaraku, bila hidup kita disertai oleh Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Pintu berkat, pintu kesempatan, pintu pemulihan, pintu kesembuhan dan sebagainya pasti dibukakan untuk kita. Wahyu 3 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi dalam penyertaan Tuhan selalu ada pengharapan. Ingin disertai oleh Tuhan di segala jalan kita? Syaratnya hiduplah seturut kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, Yusuf sebagai tokoh iman yang menjadi teladan juga bagi kami, supaya hidup kami mengalami keberhasilan, kesuksesan. Syaratnya hidup kami harus disertai oleh Tuhan. Karena itu Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana hidup disertai Tuhan. Kami harus hidup benar di hadapan-Mu, hidup berkenan di hadapan-Mu. Walaupun dalam perjalanan hidupnya ada batu-batu kecil yang kami jumpai, tapi karena Tuhan bersama dengan kami yakin ada pengharapan. Tidak ada satu pintu pun yang tidak dapat Engkau bukakan, karena apabila Engkau membukanya, tidak ada yang menutupnya. Firman-Mu nyatakan kepada kami saat ini, pintu pemulihan, pintu kesembuhan, pintu berkat, pintu kesempatan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Dan karena itu
kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Materaikan firman dalam kehidupan kami, dan firman-Mu ini kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga dengan pimpinan Roh Allah yang kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.